Halo Sobat Ikama, kalian tahu nggak sih kalau banyak anak manajemen yang punya usaha? Kalian pasti sering mendengar pertanyaan kayak ini, dan juga ini. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja nonton video berikut ini. Check it out. Halo, aku Ahastin, biasa dipanggil Hastin. Aku dari manajemen 2017 dari Ren Floris. Halo teman-teman, nama aku Maksima Santara Skudaliva. Aku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan manajemen. Nama usahaku 2 tahun muda. Di sini aku berdua sama temanku dari Teknik Sipil. Aku dulu waktu kuliah ambil konsentrasinya marketing. Finance, ambil keuangan. Relevan banget. Bahkan dulu waktu usaha aku masih baru mulai, waktu masih kecil banget, itu tuh udah dapat pelajaran-pelajaran yang bisa dipakai di usaha gitu dari kampus. Contohnya yang aku ingat banget itu dulu di kelasnya Pak Bayu, aku pernah belajar tentang embus marketing. Jadi embus marketing itu adalah marketing yang itu tuh mengembus gitu loh. Jadi kita nggak siap, kita nggak expect akan ada suatu campaign, kita nggak expect kita akan disodorkan pada suatu marketing, terus orang-orang biasanya ketika berhadapan dengan embus marketing itu dia akan jauh lebih nyantol lah istilahnya. Terus yang aku lakukan saat itu adalah dulu zaman aku kuliah, aku nggak tahu kayaknya sekarang nggak ada deh. Ada yang namanya draft SMS UGM, tahu nggak? Tapi di Line itu dulu. Kalian masih pakai Line nggak? Jadi di Line itu ada kayak dia itu ngasih saran-saran kayak tempat fotokopi deket kampus, terus tempat makan yang enak, terus kayak pokoknya tuh daily life kehidupan mahasiswa gitu loh, butuhnya apa aja. Terus di situ aku selipin tuh, masukin kalau beli bunga di Ren Floris aja kayak gitu. Nah itu orang-orang mengira bahwa itu adalah generik gitu, bener-bener adalah dari draft SMS UGM itu bukan iklan, bukan campaign. Nah dari situ langsung rame banget karena orang-orang nggak expect bahwa akan ada secuil iklan di dalam situ. Pastinya relevan ya, pastinya ada korelasinya. Aku juga kebantu buat bikin sistem, terutama sistem financing di warung, kayak contoh laporan keuangannya dan cara ngelola modal dan lain-lainnya, kebantu banget. Jadi idenya itu ada 2. Waktu zaman aku SMA, aku dari dulu tuh suka bunga. Terus banyak teman-teman SMA aku itu yang tahu kalau aku suka bunga. Terus karena dulu zaman SMA tuh zaman-zamannya kayak lagi nembak lah, putus lah, apalah. Pokoknya banyak gitu, sehari-hari tuh pada butuh bunga. Terus teman-temanku itu pada konsultasi ke aku, kayak aku putus nih, tapi aku kayak mau putusnya baik-baik, kasih bunganya apa, kayak gitu. Terus kayak aku pengen ngajak balikan nih, kasih bunganya apa gitu. Terus dari situ tuh aku jadi mikir kayak sebenarnya apa yang aku bisa ini ternyata dibutuhin orang-orang. Terus yang kedua adalah kebetulan dulu waktu sebelum masuk kuliah kelas 3 SMA, aku tuh sempat exchange ke Swiss 1 tahun. Terus di sana di Eropa tuh florisnya cakep-cakep banget, bunganya cakep-cakep banget. Terus ketika pulang ke Indonesia tuh kayak kenapa nggak ada di sini? Padahal orang butuh bunga juga banyak. Kalau idenya dulu sebenarnya, dulu aku berangkatnya dari KKN sih. Dulu kebetulan aku KKN di NTT, Pulau Papagarang namanya. Di sana aku sempat ngicipin olahan komoditasnya, yaitu ikan bakar. Itu dimasak kurang lebih kayak gini rasanya, cuman waktu di sana ada asemnya. Terus aku bawa ke Jogja, aku domestifikasi lagi ke sini, aku sesuaiin sama lidahnya orang Jogja. Jadi ketemunya rasanya pedas manis kayak gini. Zaman awal-awal bangun masih kuliah, struggle aku nomor 1 adalah bagi waktu karena tugas banyak banget, belum kalau mendekati ujian, belum kayak jatah absen yang sangat terbatas itu, telat nggak boleh lebih dari sekian menit, dan itu semua bener-bener kayak jadi tantangan karena harus ngebagi dengan baik biar kuliahnya nggak keteteran, tetap jalan, tapi tidak lalu usahanya tuh sekenanya gitu. Karena waktu kuliah itu banyak banget teman-temanku juga yang mengalami kesulitan untuk konsisten buka usaha. Kayak kalau lagi ujian ya udah tutup dulu, mereka libur, mereka pulang ke kota asalnya ya udah tutup dulu. Itu kan bikin usahanya nggak konsisten. Nah kalau sekarang human resource, jadi aku sempat mikir kenapa dulu aku nggak ngambil itunya human resource ya gitu, mungkin akan bermanfaat juga gitu. Jadi human resource itu menurutku sangat challenging karena kita nge-handle manusia yang punya perasaan, punya mood, punya keluarga, punya background dan lain-lain. Nggak kayak kita nge-handle finance, nggak kayak kita nge-handle operasional yang itu semua tuh benda gitu. Dan human resource itu, apalagi di Ren, kita perlu mood yang bagus untuk ngerangkai bunga karena kan hubungannya sama art juga. Dan
gimana untuk nge-keep staff-staff di REN itu happy, loyal, kinerjanya bagus, itu menurutku cukup challenging. Kalau struggle banyak banget ya sebenarnya dari awal, dari R&D dulu juga itu struggle sih, karena aku basicnya bukan dari F&B. Aku dulu sempet ngurusin bisnis juga, cuman di bidang fashion gitu. Cuman kalau waktu di F&B kan berarti aku harus ngosongin gelas lagi kan, ibaratnya harus belajar lagi. Jadi itu salah satu struggle di awal ya. Cuman kalau untuk saat ini aku struggle-nya masih di building block buat sistem. Jadi buat sistem warung, buat sistem SDM di operasional gitu-gitu. Jadi masih ngulik-ngulik sih. Untuk teman-teman yang lagi mau memulai usaha, lagi cari-cari ide, aku punya beberapa tips. Yang pertama adalah konsisten. Jadi jangan buka tutup, karena konsisten itu yang paling challenging, yang paling susah. Apalagi masih ada banyak kegiatan di sana, pengen ikut event, pengen ikut ini itu. Ketika kalian sudah memutuskan untuk membangun usaha dan kalian mau serius di situ, kalian harus konsisten, terus bikin skala prioritas. Jadi dari awal kalian tahu mana yang memang mau diprioritaskan, dan biar nggak keteteran gitu kehidupan kuliah kalian, tapi kalian juga tetap punya teman, tetap punya social life. Terus selain itu, go for it aja sih menurut gue, karena ketika nanti kamu kuliah ada aja omongan-omongan yang kayak questioning kenapa kamu bangun usaha, kenapa kamu nggak kuliah aja, kenapa kamu nggak magang aja gitu. Jadi ketika kamu udah yakin mau bangun usaha, go for it, nggak usah dengerin orang-orang di sekitarmu. Nanti pada akhirnya kalau kamu memang bekerja dengan baik, konsisten, akan paid off di akhir kayak gitu. Kalau aku sebenarnya lihat mungkin teman-teman masih jauh lebih muda dari aku, jadi shoot the shot aja sih. Lakuin apa yang mau dicoba, yang baru, explore banyak hal, karena mungkin dari capital juga masih support dari orang, ada orang tua juga yang bisa support, jadi cobain sebanyak mungkin dan sepuas kalian gitu. Jadi terakhir aku mau sampaikan ke teman-teman yang lihat video ini, apapun yang sedang kalian fokuskan sekarang, be it mau jadi mahasiswa berprestasi yang IPK-nya super perfect, atau mau yang super aktif, kalian banyak aktivitas, atau yang membangun usaha, nggak ada salah, nggak ada benar. Karena menurutku apapun yang kalian lakukan, asal kalian itu all out, happy, pasti akhirnya akan jadi lebih dari yang kalian ekspektasikan. Gitu. Thank you FEB UGM for having me. Buat teman-teman, khususnya teman-teman FEB dan terkhusus lagi teman-teman manajemen, kalau mau nyobain ayam bakar pedas manis yang mungkin teman-teman suka buat explore ayam bakar di Jogja, boleh cobain ke sini ya. Ditunggu. Thank you. Setelah mendengar cerita-cerita dari kakak-kakak alumni, Apakah kalian masih merasa takut atau ragu untuk membuka usaha yang baru? yuk tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, Komen, share, subscribe. see you.